Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai instrumen ekonomi politik dan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan peraturan pemerintah yang mempengaruhi struktur dan arah perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah di suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional itu sendiri. Instrumen kebijakan internasional di sini ada 3. Yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional, yaitu tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor. Contohnya adalah pengenaan tarif terhadap impor. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pembayaran internasional, yaitu tindakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional. Contohnya adalah pengawasan terhadap lalu lintas devisa. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan bantuan luar negeri, yaitu kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan dan pinjaman terhadap negara lain. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan internasional. Yang pertama adalah menghindari dari pengaruh negara lain, baik dari ekonomi, politik, ataupun militer. Selanjutnya adalah kesejahteraan, yaitu memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Kemudian adanya proteksi, yaitu melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Selanjutnya adalah keseimbangan neraca pembayaran, yaitu pengawasan devisa untuk mengawasi lalu lintas barang dan modal. Dan yang terakhir adalah pembangunan ekonomi, yaitu mengurangi impor barang konsumsi yang non-esensial dan mendorong impor barang yang esensial serta mendorong terjadinya ekspor. Macam-macam restriksi dalam perdagangan internasional. Di sini ada kebijakan tarif dan kebijakan non-tarif. Kita pahami dulu mengenai kebijakan hambatan tarif, yaitu adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membajirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Jadi, hambatan tarif ini adalah pengenaan biaya terhadap barang-barang impor. Kemudian yang kedua ada kebijakan hambatan non-tarif, yaitu berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk untuk melindungi suatu negara dalam perdagangan internasional. Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Nah, untuk macam-macamnya sendiri di sini ada 3. Yang pertama adalah bea impor, yaitu pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke suatu negara, dengan catatan bahwa negara ini adalah negara tujuan akhir. Misalnya saja adalah Amerika akan mengekspor barang ke Indonesia dan Indonesia ini adalah negara tujuan akhirnya. Dan di Indonesia menerapkan kebijakan tarif sehingga barang-barang impor yang diekspor ke Indonesia dari Amerika nantinya akan dikenakan biaya tarif oleh Indonesia. Yang kedua adalah bea transito, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang yang melewati wilayah suatu negara dengan syarat bahwa barang yang akan diekspor ini tujuannya itu negara lain. Misalnya saja, Amerika ingin mengekspor barang ke Indonesia, namun ternyata perlu transit terlebih dahulu di negara Singapura. Kebetulan di negara Singapura ini menerapkan kebijakan tarif, yaitu bea transito, sehingga barang yang dari Amerika tersebut akan dikenai bea transito oleh negara Singapura sebelum ke Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bea ekspor, yaitu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang diangkut menuju negara lain. Ini tentunya adalah ketika kita ingin mengekspor barang ke luar negeri, nantinya akan dikenakan bea ekspor apabila ada kebijakan tarif terkait bea ekspor. Kemudian ada perbedaan tarif menurut jenisnya. Yang pertama ada ad valorem duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang yang dikenakan bea tersebut. Misalnya saja di sini adalah Amerika akan mengekspor gandum ke Indonesia. Dengan kata lain bahwa Indonesia di sini mengimpor gandum dari Amerika.
harga gandum sebesar 100 US dollar. 100 dolar. Kemudian di sini akan dikenakan bea masuk sebesar 10%. Nah, dengan catatan bahwa kurs 1 dolar pada saat itu sebesar Rp15.000, maka akan dikenakan biaya sebesar 10% dikalikan 100, tadi harga barangnya 100 dolar dikalikan 15.000. Harga kurs dolar pada saat itu, dan didapatkan nilai 10% dikalikan 1.500.000, 1,5 juta, dan hasilnya adalah 150.000. Oke, jadi akan dikenakan biaya tarif ad valorem datis sebesar 150.000. Kemudian di sini ada spesifik dadis, yakni biaya yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada barang. Nah, misalnya saja di sini ada ketentuan bahwa gandum akan dikenakan spesifik datis sebesar 50.000 per ton. Nah, otomatis di sini untuk ad valorem datisnya tidak berlaku. Berarti apabila tadi harga gandum yang akan diekspor ke Indonesia itu sebesar 100 dolar, nantinya akan dikenakan misalnya 50.000 per ton. Nah, tergantung nanti berapa ton yang dikirim ke Indonesia, kemudian dikalikan atau ditambahkan nilai per tonnya sebesar 50.000. Selanjutnya ada spesifik ad valorem, atau di sini adalah kombinasi antara spesifik dan ad valorem. Misalnya saja ad valoremnya dikenakan biaya 150.000, kemudian dikenakan spesifik datis sebesar 50.000 per ton misalnya. Jadi yang akan dibayarkan oleh negara Amerika adalah sebesar Rp200.000 saat mengekspor barang ke Indonesia. Kemudian ada sistem tarif. Nah, sistem tarif ini ada 3 macam juga, yaitu single, double, dan triple. Selanjutnya di sini ada kuota. Nah, kuota ini adalah bagian dari kebijakan non-tarif, yaitu pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk atau kuota impor dan barang yang keluar atau kuota ekspor. Jenis-jenisnya di sini ada 4. Yang pertama adalah absolute atau unilateral quota. Kuota yang besar kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Kemudian yang kedua ada bilateral quota, yaitu besar kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian 2 negara atau lebih. Kemudian yang ketiga ada tarif quota, yaitu gabungan antara tarif dan kuota. Dan mixing quota, yaitu membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor. Lalu efek kuota impornya bagaimana ya? Efek kuota impor yaitu pembatasan jumlah barang yang diimpor akan menyebabkan barang impor tersebut sedikit di pasar dalam negeri, sedangkan permintaan relatif tetap, yang akan menimbulkan barang impor menjadi semakin tinggi dari pasar di dunia. Kuota ekspor dibatasi karena untuk mencegah barang-barang yang penting jatuh berada di tangan musuh. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. Dan yang ketiga adalah untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilisasi harga. Selanjutnya ada kebijakan penggunaan komponen domestik, yaitu peraturan pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha untuk menggunakan sebagian daripada bahan baku dan atau faktor produksinya dari dalam negeri. Contohnya di Indonesia adalah pemerintah mewajibkan perusahaan sepatu Adidas di Tangerang untuk menggunakan sebagian bahan baku dari sepatunya dari produksi Indonesia. Jadi Adidas hanya menggunakan komponen buatan Jermannya untuk lapisan kulit luar dan sol. Kemudian ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran oleh pemerintah dalam jumlah tertentu kepada sesuatu perusahaan atau perseorangan yang giat menjual barang ke luar negeri. Misalnya adalah harga normal barang di Indonesia itu sebesar 3 dolar. Agar barang tidak terlalu melonjak di negara impor, pemerintah memberikan subsidi sebesar 1 dolar.
Jadi harga jualnya yaitu $2 dengan harapan produk tersebut mampu bersaing di pasar internasional. Selanjutnya ada kebijakan dumping. Kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri, atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping ini dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping dengan mengenakan tarif impor yang lebih tinggi. Kebijakan dumping biasanya hanya berlaku sementara. Harga produk akan dinaikkan sesuai dengan harga pasar. Setelah berhasil merebut dan menguasai pasar internasional, persaingan pasar internasional ini akan mati. Dan setelah itu, harga dinaikkan kembali untuk menutup kerugian produsen. Namun pelaksanaan praktek dumping ini dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji atau unfair trade karena dapat merugikan negara lain. Nah, ini ada dampak kebijakan perdagangan internasional dari masing-masing kebijakan. Nah, di sini ada pendapatan pemerintah. Apabila dikenakan tarif, otomatis pendapatan pemerintah akan meningkat. Kritik terhadap perdagangan internasional. Di sini ada argumentasi ekonomi yang melawan free trade atau perdagangan bebas, dan ada argumentasi sosial politik yang melawan adanya perdagangan bebas. Dan terima kasih. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.